Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak pernah berhenti membasahi lidah dan bibir kita dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa lagi kita hitung, sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Sudah banyak yang kita nikmati dan akan terus kita nikmati sampai salah seorang di antara kita menemui ajalnya. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apa saja. Dan nikmat terbesar tidak henti-hentinya kami mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian adalah nikmat Islam dan iman. Dan saya yakin kita semua berkumpul di salah satu rumah Allah ini, sholat berjamaah, maghrib dan sebentar juga isya insyaAllah, dan duduk dalam majelis ilmu. Salah satu tujuannya adalah memperkuat Islam dan iman kita. Dan pertahankan ini saudaraku seiman sampai ajal datang. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalulah sembah dan tunduk kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia yang paling pantas untuk kita hormati di masa kita sekarang ini, bahkan sampai menjelang hari kiamat, dan akan menjadi pemimpin seluruh anak Adam di dunia dan di akhirat. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam. Dan juga tentunya akan ada pemenuhan kebutuhan, ada pengampunan dosa, dan sekian banyak keutamaan dari salam hormat kepada manusia terbaik ini. Dan tidak kalah penting adalah sebagai balas jasa kita setelah beliau menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, semua untuk agama ini. Tidak asing buat kita 13 tahun di Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman di Mekah. Dan 10 tahun di Madinah penyempurnaan agama sehingga sampailah kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup. Maka sangat wajar setelah mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, ikhwani dan akhwati fillah, di pekan pertama, Rabu dan pekan kedua kita membahas dosa-dosa besar. Dan pada pekan lalu Alhamdulillah kita sudah membahas menunda, bahkan menolak memiliki anak, yang juga disinggung oleh para ulama tentang masalah ada yang berhukum haram, ada yang sifatnya makruh, dan sudah panjang lebar kita paparkan. Dan sekarang kita masuk pekan ketiga, seperti biasa kita ada inspirasi hijrah. Kita mendatangkan teman-teman kita kaum muslimin yang memang mau bersedia, tentunya kita undang. Jazakallahu khair, hari ini Ustaz Ami datang untuk menjawab undangan kami, dan diisi dengan 3 poin dasar. Kita lebih mendalam mengenal beliau secara pribadi, nama, keluarga, background pendidikan. Kemudian kira-kira kapan beliau mulai mengarahkan hidupnya ke agama ini, setelah sebelumnya yang kami dapat informasi Ustaz Ami di jurusan nuklir ya. Kemudian nanti yang terakhir adalah apa kiat-kiat istiqomah sehingga beliau tetap bisa bertahan dan mau bergerak di dakwah ini, dan tentunya teman-teman bisa ambil pelajaran. Dan insya Allah pekan keempat dan kelima biasanya kita tanya jawab apa yang sudah masuk di media atau yang sedang viral di masyarakat kita yang kira-kira butuh tanggapan juga dari kami. Baik, itu mungkin dari kami insya Allah teman-teman sekalian. Kita ikhlaskan niat dan sama-sama kita menyimak dan lebih mengenal tokoh yang sedang kita undang. Fadhal, untuk mengenalkan diri dulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini Allah kumpulkan kita dengan punya semangat sama-sama ingin memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan forum kita sebagai forum yang barokah.
Tidak lupa kita mengaturkan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mendapatkan indahnya Islam sampai detik ini. Dan juga tidak lupa kami mengaturkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Khalid bin Zaid Basalamah hafizahullahu taala wa ra'ah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa belajar di masjid ini. Berbicara tentang sejarah pribadi saya, barangkali tidak ada yang menarik untuk dibahas. Karena mungkin saya dan Bapak Ibu kurang lebih punya latar belakang yang sama, berawal dari orang yang dulunya nggak paham apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pemahaman tentang masalah agama. Jadi kalau sejarah saya ditulis gitu, orang nggak bakalan tertarik untuk membacanya. Ada satu poin pertama yang ingin kita tekankan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan dengan kepribadian dan petunjuk mereka ikutilah. Maka kita jadikan manusia nomor satu sebagai idola adalah Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Selanjutnya kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang diberi oleh Allah mungkin kelebihan dari sisi A, kelebihan dari sisi B, dan Anda barangkali tertarik untuk melihat lebih dekat, barangkali Anda bisa berkenalan dengan yang bersangkutan. Nah, saya diminta oleh beliau untuk memperkenalkan diri. Baik, nama asli saya sebagaimana yang tertera dalam pengumuman kajian, Ammi Nur Bais, itu bukan nama pena, tapi itu nama lahir. Bapak menyampaikan penjelasan Ammi itu dari kata am, yang kata beliau artinya umum. Nur berarti cahaya, sedangkan ba'ith artinya pembangkit. Pembangkit cahaya umum. PLN. Wallah. Ada sebagian teman-teman yang curiga, ini benar nama asli, tak tunjukkan KTP, nama asli saya. Nama asli saya Ammi Nur Bais. Kalau kunyah saya Abu Yahya, walhamdulillah Allah karuniakan kepada saya satu anak laki-laki yang masih usia 2 tahunan namanya Yahya. Kemudian berkaitan dengan asal saya berasal dari satu kecamatan pelosok namanya Kecamatan Paciran di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rumah saya dengan laut kurang lebih 200 meter. Dan waktu kecil saya berkali-kali tenggelam. Alhamdulillah selamat Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka bisa ketemu dengan teman-teman di sini. Berarti antum ahli berenang nih. Dulu gagal berkali-kali. Dan mengenai orang tua saya, bapak saya tukang kayu. Ibu saya penjual kue. Ada makanan seperti kerupuk tapi dipres. Orang mungkin nyebutnya kue dolar. Ibu saya kerjaannya itu. Walhamdulillah. Bapak dan ibu pendidikan terakhir yang saya tahu SMA. Dan saudara-saudara saya, kita bertiga, saya sebagai anak pertama. Sementara 2 adik saya, satu ada di Jogja, yang satunya masih berada di Lamongan. Walhamdulillah. Tidak ada yang istimewa. Ya, ini bentuk tawadhu beliau. Dan saya juga baru tahu kalau ada PLN ya. Apalagi beliau mengambil dari akhir nama mundur ke belakang ke depan. Tapi kalau dari depan beda Ustaz ya? Beda Ustaz. Ya. Kalau dari depan umum duluan. Berarti antum memang dari background umum baru ke agama gitu Ustaz? Masya Allah. Kalau dari sisi pendidikan sebenarnya dulu waktu SD, SMP sampai SMA saya di perguruan Muhammadiyah. Dan lingkungan kami di Paciran itu dikenal sebagai kampung santri. Kanan kiri kita ada kurang lebih 5 pesantren. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya sendiri sekolah di perguruan Muhammadiyah, tapi beberapa guru saya yang non formal itu Kiai NU. Saya dulu waktu SD sempat setoran hafalan kepada salah satu tokoh NU di kampung, dan saya juga sempat ikut beberapa kajian Kiai NU seperti membaca kitab Bulughul Maram itu di usia SMP,
dan sempat mengikuti kajian Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum, itu juga dari salah satu tokoh NU di kampung. Nah, sehingga kalau mengenai background pendidikan agama dari kecil kami sudah mengikuti. Tapi dulu saya tidak ada cita-cita untuk jadi seorang dai atau jadi seorang ustadz. Bahkan saya masih ingat Bapak dulu sempat meminta saya untuk kuliah di Lipia. Tapi saya tidak bersedia. Saya pengen kuliah di ilmu umum. Karena waktu SMP dan SMA ada kesukaan untuk belajar matematika, fisika sama kimia. Dan kemudian ketika lulus SMA, saya diterima di UGM. Salah satu guru saya menyarankan sebaiknya kamu mengambil jurusan teknik nuklir. Ya awalnya nggak tahu sama sekali di nuklir itu ada apa. Tapi begitu masuk, ya sudah saya nikmati sampai selesai. Alhamdulillah. Sampai selesai S1. Sampai selesai S1. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kalau ada yang bertanya kenapa saya pribadi tidak banyak bertanya tentang atau memperkenalkan narasumber kita. Karena saya khawatir pribadi jangan sampai saya salah menyebutkan nama, maka seringkali kita suruh tamunya yang berbicara langsung. Karena kan tadi agak ganjil kalau saya yang terjemahkan PLN tadi kan, tapi kalau dari langsung dari orangnya nggak masalah gitu ya. Baik Ustaz, mungkin teman-teman banyak melihat antum di media, antum tampil membahas masalah fikih, dan itu tidak asing bagi kita tentunya. Sehingga memang tetap perlu Ustaz, untuk memperkenalkan background antum. Sehingga teman-teman yang mungkin tadi antum bahasakan tidak beda dengan kami, mereka juga termotivasi. Tujuannya inspirasi hijrah itu adalah bagaimana memotivasi teman-teman yang mungkin orang tuanya bukan background agama. Kalau tadi antum bilang beliau-beliau bergerak di bisnis kue misalnya, walaupun kecil-kecilan, atau tadinya hidup di lingkungan pendidikan umum. Semua itu dibutuhkan untuk ditahu Ustaz. Supaya orang tidak berpikir semua Ustaz itu memang dari kecil sudah di pesantren. Ternyata tidak di pesantren pun, tamat selesai S1 jurusan umum pun belum terlambat untuk bisa belajar agama. Itu kurang lebih gambarannya Ustaz. Baik, jadi waktu saya kuliah saya belum bisa membaca kitab Gundul. Namun waktu itu saya tinggal di sebuah pondok. Nah pondok ini gratis Ustaz. Tidak jauh dari kampus, dan saya niatnya ingin membantu orang tua biar tidak menjadi beban beliau untuk biaya tempat tinggal. Di pondok itu gratis, bisa makan gratis dan seterusnya. Akhirnya saya berusaha untuk bertahan tinggal di pondok itu. Nah pondok ini pendidikan utamanya adalah menghafal Quran, dan ada satu program khusus untuk mahasiswa yang waktu itu diselenggarakan oleh Al-Ustadz Aris Munandar, hafizahullah. Beliau mengajarkan kami, dan waktu itu sama-sama mahasiswa, cuman beliau lebih senior. Beliau mengajarkan kami kumpulin para mahasiswa yang lain untuk kajian setiap malam dari mulai jam 8 sampai jam 10. Itu tiap hari tanpa libur. Dan itu ujian yang paling berat. Jadi di tengah kajian pulpen jatuh, kitab jatuh itu biasa Ustaz. Karena saking ngantuknya. Saking ngantuknya. Banyak sekali teman-teman yang ketika ikut daftar bareng saya yang mereka nggak sanggup terus keluar dari pondok itu. Pada waktu saya ikut kajian itu nggak ngerti sama sekali. Jadi cuman buka buku, buka kitab bahasa Arab, kemudian beliau menerjemahkan perkata, saya ikuti terjemahan perkata itu, tapi saya ketika disuruh baca saya nggak bisa. Sampai akhirnya kurang lebih di semester yang ketiga, berarti kurang lebih 1,5 tahun, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mengikutinya. Dan sejak saat itu saya bisa membaca kitab Gundul. Kebiasaan saya, ini kitab bahasa Arab, ini kamus, namanya kamus Mahmud Yunus, yang tipis itu ya. Sehingga saya selalu membuka kamus kalau melihat ada kata yang saya nggak paham. Saya tulis satu kata demi kata terjemahannya. Pembiasaan-pembiasaan seperti itu akhirnya menambah kosakata dan mufradat yang saya miliki. Alhamdulillah dari situlah kemudian sedikit terbantu ketika ketemu kata-kata yang semisal. Nah, salah satu di antara pengaruh terbesar kenapa saya punya ketertarikan di situ. Dulu awal-awal ketika saya belajar ilmu agama, seperti nggak pernah masuk. Bahkan materi itu seolah-olah menolak. Kenapa ada materi seperti ini? Belum bisa saya terima. Sampai satu ketika
pada saat waktu istirahat setelah kajian, jadi kurang lebih jam 10 malam itu, rak sebelah saya itu punya teman, rak buku. Di situ ada satu buku yang isinya membahas tentang tata cara sholat. Saya sebenarnya tidak sengaja untuk pinjam buku itu. Cuman saya tertarik melihat judulnya, tata cara sholat kok ada yang tebel kayak gini. Karena biasanya yang saya jumpai tata cara sholat yang tipis-tipis. Akhirnya saya pinjam buku itu. Saya baca dan saya merasa baru pertama kali ini saya melihat ada buku yang menjelaskan tentang tata cara sholat lengkap dengan dalil. Gerakan A disebutkan dalilnya, bacaan B disebutkan dalilnya, bacaan C disebutkan dalilnya, dan penulis kadang menyebutkan ada sekian versi dalil, ada sekian versi bacaan. Sejak saat itu saya punya ketertarikan untuk ingin memperbarui sholat saya. Karena ada banyak hal baru yang belum pernah saya jumpai. Dan salah satu faktornya adalah kita makin yakin dengan adanya dalil yang disebutkan oleh penulis. Akhirnya saya penasaran dengan isi buku ini. Saya baca buku itu selesai kurang lebih 3 hari. Buku itu judulnya Sifat Sholat Nabi SAW. Sejak saat itu ada ketertarikan untuk sering membaca hadis. Maka saya baca Riyadhus Shalihin dan alhamdulillah di pondok itu juga ada program program membaca hadis setiap habis duhur. Baru sejak saat itulah ada ketertarikan untuk serius belajar Islam. Sehingga yang sebelumnya saya ingin berada dalam posisi tetap belajar ilmu umum, kalau bisa bahkan lanjut ke jenjang berikutnya di ilmu umum. Begitu ada ketertarikan untuk belajar ilmu agama, jadi sedikit bergeser konsentrasi yang sebelumnya saya lakukan. Dari situlah kemudian saya ingin mendalami ilmu agama. Mungkin sebelum jauh ke sana Ustaz Ami, umuran tuh berapa sekarang? Lahir tahun berapa? Sekarang kurang lebih 42. 42. Baik, berumah tangga umur berapa? Saya menikah umur 24. 24. Antum umur berapa? Jangan sampai sudah ada 26 di sini belum nikah, 27. Ada yang 40 kali. Baik Ustaz, masuk jenjang pendidikan dulu tadi. Antum kan bilang di Muhammadiyah ya, SD, SMP, SMA begitu ya. Setelah tamat, antum masuk di universitas mana? Lulus SMA saya di UGM. Di UGM. Di teknik nuklir itu. Di situ tahun berapa masuknya? 2002. 2002. Selesai sampai S1 berarti ya? Selesai. 2006 saya lulus, 2007 wisuda. Terus waktu mulai kenal kajian tadi Ustadz Aris, Hafizahullah misalnya, itu mulai tahun berapa? Di tingkat berapa kuliah? Semester pertama saya sudah kenal beliau dan ikut majelis beliau. Apa sebabnya pemicu antum mau hadir majelis? Kan sekarang arahnya lebih kepada pendidikan umum tadinya. Apakah ada lingkungan teman-teman yang mengajak misalnya? Jadi awalnya majelis itu ada di dalam pondok. Awalnya saya cuman pengen tinggal di pondok itu biar nanti dapat keringanan, tidak keluar biaya untuk kuliah. Dan saya nggak betah di majelis itu. Teman-teman yang pada keluar itu, saya juga pengen keluar. Cuman saya berusaha untuk sabarlah di sini. Artinya pondok ini menerima siapapun dari luar yang ambil kuliah umum, yang penting mereka ikut taklim yang jam 8 sampai jam 10 malam itu. Betul. Jadi itu aja syaratnya. Syaratnya harus berada di pondok dari jam 6 sampai jam 6. Jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga ada 2 program yang didapatkan oleh mahasiswa, kajian malam jam 8 sampai jam 10 itu, dan yang kedua tahfidz setelah subuh. 2 ini wajib. Kalau nggak ikut ini ada ya konsekuensi, kalau terlalu sering bisa dikeluarkan. Itu berarti mulai dari tingkat 1 kuliah? Mulai dari semester 1. Semester 1. Berjalan berapa lama Ustaz? Sampai antum akhirnya tadi menemukan buku sifat sholat itu. Itu sifat sholat buku Syekh Albani bukan? Betul. Baik. Jadi saya menemukan buku itu kira-kira di semester yang kedua. Ketertarikan untuk serius belajar agama dimulai dari situ. Jadi awalnya kita nggak betah. Jadi di majelisnya Ustadz itu, apalagi dengan ngantuknya tadi, kalau Ustadz lagi libur itu bahagianya luar biasa. Insya Allah. Dan nggak pernah libur. Liburnya cuman pas Ustadz Aris kajian di luar. Wah itu senang sekali kita. Ustadz Aris kajian di luar, libur alhamdulillah itu senang. Karena ketertarikan untuk belajar belum ada ketika itu. Ilmu bagi kami ketika itu paksaan. Sehingga saya sendiri merasa forum ini yang paling saya tidak suka. Makanya ketika itu
Karena kajian dari jam 8 sampai jam 10 itu ujiannya adalah ngantuk. Saya selalu punya prinsip siang harus tidur. Sampai saya ingat itu waktu kuliah siang jam 1. Saya tinggal keluar ke musola tidur saya. Dosennya nyari. Yang nuklir Di UGM. Jadi saat jam 1 kalau nggak salah kuliah mekanika fluida itu waktu itu. Dosennya sampai nyari di mana ini kok orangnya selalu hilang. Karena kalau saya nggak tidur siang nanti malam saya nggak bisa. ngantuk. Pasti ngantuk. Sekarang di Ma'had itu sendiri, Ya. selain program tadi baca kitab, kan baca kitabnya pasti pilihan ya. Ya. Kitab tertentu tadi diterjemahkan secara itu berseri atau misalnya dia tiap hari berganti-ganti judul kitab, misalnya fikih, hadis, tafsir gitu atau gimana? Karena kita kan mulazamah ya. Sehingga kitab apa yang dibahas itu pilihan dari Ustadz. Begitu selesai kitab 1, nanti Ustadz akan mencarikan kitab 2, kitab 3 dan itu tidak murattab, tidak teratur. Kadang masalah usul fikih, kadang masalah akidah, kadang bicara masalah manhaj sehingga berbeda-beda antara satu kitab dengan kitab yang lain. Banyak yang ikut Ustaz, mahasiswa. Yang ikut kurang lebih belasan, sekitar 15 atau 16 orang. Terbuka juga buat akhwat waktu itu? Enggak ada Ustaz. Berarti pesantren Di ruangan khusus untuk ikhwan saja. ikhwan saja. Nanti masih ingat buku-buku apa saja yang dibedah waktu itu? Yang pertama, dan itu nol sama sekali saya nggak ngerti. Beliau membahas tentang syarah qawaid fiqhiyah Syekh Sa'di. Oh Masya Allah. Itu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi saya ikut. Dan salah satu prinsip saya ketika belajar, kalau kamu nggak ngerti, ditelan apa adanya. Akhirnya saya ikut dan beliau bicara apa, saya catat. Sekian tahun berikutnya baru saya paham. Buku itu masih ada dan ketika saya baca, ini catatan saya dulu. Maka saya selalu menyarankan kepada teman-teman, kalau Anda misalnya belajar apapun, kalaupun nggak ngerti, jangan mutung. Ketika Anda mutung, itu sama dengan Anda menutup diri, tidak akan pernah kenal selamanya. Tapi saya punya prinsip, kalau nggak paham, telan apa adanya. Jadi tetap saya catat, sekian tahun berikutnya, saya baru paham. Buku yang kedua, Syarah Ushulus Salasah, Syekh Utsaimin, itu agak sedikit ngerti ketika itu. Karena ketika beliau kasih penjelasan, lebih relate dengan kehidupan nyata. Kemudian buku yang ketiga, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam, ulama Yaman, judulnya tentang Hukmul Intikhabat, hukum masalah pemilu. Dan ketika membahas buku ini, saya lebih nggak paham. Karena baru belajar tapi sudah menyinggung masalah politik. Karena pembahasan tentang pemilu, tentang demokrasi, ini apa kitab. Tapi saya cuma ikuti saja. Di situ yang saya harapkan adalah setiap kosakata yang disebutkan oleh Ustadz saya catat. Sehingga berarti poinnya antum bertahan di situ mengikuti walaupun tidak suka, kurang paham. Hanya karena untuk bertahan supaya meringankan orang tua. Salah satu di antara tujuan besarnya. Ada motivasi lain nggak Ustaz? Selain meringankan orang tua. Mungkin antum lihat ada teman-teman antum yang motivasi antum begitu. Yang saya harapkan dari pondok itu adalah bisa menghafal Quran. Saya dengan keinginan untuk menghafal Quran itu di antara yang membuat saya bisa terjaga untuk tetap akrab dengan yang lain. Dan belum ada ketertarikan untuk baca kitab. Untuk membahas masalah ilmu-ilmu yang dikutip oleh para ulama. Berarti kajian subuh tahfidz Quran itu lebih antum fokus? Lebih saya sukai ketika itu. Setoran hafalan Quran. Nggak ngantuk? Kalau itu enggak. Dan saya senang belajar setelah subuh. Sehingga habis subuh, walaupun tidak ada kegiatan, pokoknya jangan sampai mepet kasur. Itu bahaya Ustaz. Makanya kajian di ANB Channel itu dominan setelah subuh. Kalau tadi belajar qawaid fiqhiyah, baik usul salasah tadi, misalnya itu atau hukum intikhab tadi yang antum sebutkan, atau mungkin beberapa buku antum pelajari, kan ini dalam kondisi antum tidak suka Ustaz, tapi antum tetap ikuti. Dan metodenya tadi antum bilang bercampur. Karena qawaid fiqhiyah sih saya melihat kalau dulu kami masih di Madinah itu belajarnya di syariah pun mungkin 3 kuliah, 3 kuliah ya. Tapi pemula sudah dimulai itu memang pasti akan menjenuhkan. Tapi kalau dalam tahfidz Quran yang antum bilang subuh, itu ada metode tertentu yang digunakan? Di tempat kami tidak ada. Jadi dibebaskan dan tidak ada target untuk yang mahasiswa. Jadi di pondok itu ada yang mulai dari kelas SMP sampai kelas mahasiswa. Dimulai tahsin dulu atau enggak? Dulu bagi yang tidak bisa baca, sadar diri sehingga dia harus
tahsin itu pun ke temannya, tidak langsung ke ustadz. Dan alhamdulillah karena saya dulu di perguruan Muhammadiyah sudah diajari tentang bagaimana cara baca Quran yang benar, sehingga waktu mondok tidak harus melalui tahapan tahsin. Jadi sudah langsung tahfidnya. Sudah langsung tahfidz. Antum terus menghafal berapa lama sehingga menyelesaikan? Sepanjang kuliah, jadi kekuatan menghafal bertahan sampai sebelum menikah. Itulah salah satu di antara resiko menikah. Dan alhamdulillah kesibukan karena tidak ada, sehingga waktu-waktu kosong ya banyak kita gunakan untuk murojaah. Artinya proses dari 2002 tadi, awal semester itu sudah mulai hafal Quran sampai selesai kuliah? Sampai selesai kuliah. Selesai hafalnya? Enggak sampai. Oh, belum selesai. Saya kurang lebih dapat 8 juz. Oh, alhamdulillah. Dan saya menyesal kenapa tidak sampai selesai. Masih Salah ada satu waktu di antara sekarang. yang betul sekali, cita-cita saya yang belum tercapai adalah menghafal Quran. Saya ingin sekali bisa menghafal satu Quran. Biasanya memotivasi orang kalau niatnya seperti itu, buka ma'had tahfidz. Nah, Karena mau nggak mau akhirnya sering ke situ. ikut-ikutan menghafal. Ikut-ikutan. Baik. Terus kemudian antum sudah mulai menghafal sampai tamat tuh kuliah. Ini di tingkat 2 kuliah tadi kan mulai tertarik dengan baca-baca kitab tuh. Betul. Jadi terus berjalan sampai prosesi menikah. Alhamdulillah, begitu saya ada ketertarikan untuk belajar, barulah bisa menikmati kajian. Jadi yang awalnya merasa ya boleh disebut tersiksa, nggak nyaman. Jadi setiap kali kajian tuh berkali-kali lihat jam. Kapan jam 10? Kapan jam 10? Sementara jamnya ada di belakang saya. Jadi ustadznya di depan lihat jam, kita kalau lihat jam kan nggak boleh. Ustadz. Kalau berkali-kali lihat jam nanti akan disinggung sama beliau. Dan baru bisa menikmati di semester yang ketiga. Nah ketika saya sudah bisa menikmati di saat itulah seperti kita menyantap makanan. Kajian mendapatkan ilmu yang baru, Masya Allah. Kayak orang makan. Ustadz. Merasakan kelezatan ilmu. Sebelumnya tidak sama sekali. Dan itulah pengaruh dari hidayah bagi saya. Berarti penyebab utamanya pemicu karena baca sifat sholat tadi ya? Betul sekali. Hanya karena bacaan itu saja? Saya mungkin bisa sebut karena itu. Dan ternyata yang punya pengalaman seperti ini ada banyak. Termasuk diantaranya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah. Itu kan pemicunya karena membaca buku sifat sholat Nabi SAW. Makanya mungkin teman-teman juga bisa merasakan. Ketika Anda punya ketertarikan untuk belajar sholat lebih serius, Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah untuk yang lain. Dan betul apa yang disabdakan Nabi SAW, amal yang pertama dihisab adalah salat. Ketika baik, seluruh amal itu baik. Ternyata penjelasannya ada di sini. Jadi saat kita punya ketertarikan untuk memperbaiki salat, Allah kasih hidayah kita untuk memperbaiki amal yang lain. Makanya hisab salat baik, amal yang lain jadi ikutan baik. Jadi kalau antum mau mengambil kesimpulan dulu sebelum kita lanjut. Berarti background keluarga, walaupun bukan dasarnya agama, background juga anak-anak walaupun bukan dasarnya dari pesantren secara khusus gitu ya. Tapi tetap bisa saja terbentuk, terarah menuju ke agama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil tadi, bagaimana pesan beliau sebenarnya tidak mau tidak mau membebankan orang tua. Saya sih menangkap kesimpulan Ustaz, kemungkinan besar dari situ ada keberkahan yang membuat akhirnya antum jadi tertarik untuk melanjutkan kitab tadi. Karena niat baik tetap ada ya untuk tidak membebankan orang tua. Karena kalau tidak mungkin antum bisa lari seperti teman-teman tadi. Jadi teman-teman kalau lagi belajar mungkin ada saatnya kita hadir di pengajian, tidak semua bisa kita tangkap. Tidak semua juga kita bisa amalkan apa yang kita dengar. Mungkin setelah sekian kali kita hadir baru kita tertarik. Berapa banyak orang di antara kita sebuah hadis diamalkan setelah 10 kali dia dengar. Setelah 20 kali dia dengar. Maka jangan berhenti untuk itu. Karena bisa saja kita tersentuhnya kita tidak tahu hidayah itu datang kapan. Gitu kan? Kemudian juga yang ketiga, lihat lingkungan. Kalau tadi ada kegiatan-kegiatan bagi teman-teman yang bergerak di jurusan umum, di kampus-kampus, cobalah aktif ya di pengajian-pengajian yang ada. Karena mungkin orang tua antum menuntut antum untuk masuk jurusan umum, antum pun memang suka misalnya di situ. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan Ustaz Ami dan sebelumnya juga Ustaz Muhammad Abdul Tausik Al-Habibahumullah semuanya itu kan sama ya. Karena jurusan umum kuliah tapi dari sisi lain juga tetap menuntut ilmu agama. Nah ini hal yang penting yang harus digarisbawahi.
Saya ingat dulu ke tahun 1998 dulu, pertama sekali kami balik dari Madinah, itu di kota Makassar ngisi di beberapa kampus. Di Unhas, di UMI, di kampus-kampus di kota Makassar. Saya melihat sebenarnya yang menggerakkan kajian-kajian mahasiswa itu memang sebagian orang saja. Yang memang punya kepedulian. Sehingga mereka mengundang ustadz-ustadz datang, lalu dipanggillah mahasiswa. Berapa banyak orang yang datang hanya karena mau tahu aja awalnya. Atau diajak sama temannya. Tapi karena dia merasa nyaman setelah ikut kajian, akhirnya dia continue. Nah ini cuma butuh segelintir orang saja yang bergerak. Jadi jangan tunggu kalau di kampus antum tidak ada orang yang bergerak, lalu antum diam. Nah, antum coba mengajak teman-teman yang ada kepedulian agama, lalu membentuk itu. Ya, Alhamdulillah kalau tadi ada Ustadz Aris buat pesantren di dekat kampus beliau di UGM. Tapi kalau tidak ada maka kita bisa membentuk itu. Saya ingat salah satu sepupu saya, beliau tinggal di Australia. Itu dia sekolahnya non muslim. Tapi pada saat dia lihat di sekolah itu ada beberapa orang muslim dan dia mau butuh sholat, dia coba lobby pihak sekolahnya. Dia coba lobby kalau bisa mendatangkan orang yang bisa mengisi kajian dan akhirnya diizinkan. Nyata ini hanya sekedar kepedulian dan Allah melihat itu. Allah menilai itu. Nah selanjutnya tadi sebab hidayah dari buku ya. Ini salah satu poin yang penting teman-teman sekalian. Saya melihat Allahu a'lam hadiah yang paling besar yang kita kasih kepada orang itu ilmu. Lebih baik daripada antum hanya sekedar memberikan makanan, minuman, pakaian. Itu juga boleh. Daripada hadiah-hadiah yang kita berikan. Tapi memberikan buku ini mahal sekali. Saya ingat dulu di kota Makassar, Ustaz Ami, ada salah satu dosen dari Ummul Qura. Beliau dapat tugas menjadi dosen terbang dari Saudi. Saya kenal baik beliau, ada 2 orang, satu dari Mekah, satu dari Hail. Nah, salah satunya ini, dia bernama Ali, kita panggilnya Syekh Ali waktu itu. Dia punya satu tradisi yang menarik. Di kota Makassar tuh. Setiap dia keluar sama istrinya, pergi ke mall, belanja bulanan, atau dia keluarlah menuju ke kampus kalau dia mau ngajar, dia tidak pernah lepas bawa buku saku. Orang sana biasa bilang kutaibat, tapi bahasa Indonesia. Apa saja yang dia mampu beli. Setiap ketemu orang, transaksi, dia tanya muslim, ya dikasih buku, dikasih buku, dikasih buku. Saya pernah tanya, kenapa? Kenapa kasih buku? Dia bilang mungkin kalau dia tidak baca, temannya baca, keluarganya baca. Mungkin dari 10 orang yang dikasih, mungkin 2 orang yang baca, itu sudah cukup buat saya. Menurut saya ini menarik gitu ya. Saya pernah satu kali punya pengalaman Ustaz Ami di Mekah. Waktu itu di salah satu guru Darul Hadis, Syekh Muhammad Jamil Zainu, saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak. Bukunya waktu itu ya, karya tulisnya sekitar 37 karya tulis. Beliau ngajar di Darul Hadis. Saya belum pernah menemukan buku, itu tertulis di depannya, semua muslim punya hak untuk mencetak. Nah, dan bagi yang berminat, silakan hubungi penulis. Ditaruh nomor telepon beliau. Maka saya telepon waktu itu. Dan saya datang ke rumahnya. Beliau sudah tua, jenggotnya putih semua. Dan di Indonesia sudah banyak diterjemahkan bukunya. Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kemudian saya ngobrol lama. Saya bilang, Syekh, saya termasuk orang yang suka dengan buku-buku tulisan Anda. Lalu dia, apa masukannya? Kita berdiskusi. Terakhir waktu mau pulang dia bilang, Khalid ambil ini buku-buku. Bagi. Saya bilang saya nggak bisa. Bagasi saya di pesawat maksimal 30 kilo. Tapi saya coba ambil lah. Saya ambil setiap judul 20-20 piece. Waktu itu pikiran saya sederhana. Ya udah saya kebetulan waktu di Jeddah di rumah sepupu saya. Ada masjid dekatnya. Saya coba kasih ke masjid itu. Tapi ini satu pikiran yang terlintas begitu saja. Begitu tiba di Jeddah. Saya ketemu sama remas lah anak-anak muda. Orang-orang Saudi di Jeddah di masjid itu. Lalu saya bilang. Saya tadi ke Muhammad Syekh Jamil Zainu dan ini memberikan buku kepada saya. Saya nggak mungkin bawa ke Indonesia semua. Bagaimana kalau kita wakafin buat masjid? Taruh di sini aja. Oh dia bilang ide yang bagus. Mereka bilang. Diambillah lalu ditaruh di rak-raknya. 37 judul kali 10 buku. Berarti kan 370 buku. Nah itu ditaruh di situ. Lalu kemudian ada satu di antara mereka yang ngomong. Itu makin memotivasi saya. Dia bilang begini. Khalid, kami ini tinggal di Jeddah. Kami nggak pernah terfikir ini. Padahal Syekh Muhammad Jamil Zainu cuma 70 kilo dari kami ke Mekah, dekat sekali. Tapi kami nggak pernah terfikir. Allah datangkan kamu untuk ambil buku itu taruh di kami. Dan mulai sekarang kami akan jalankan ini. Berarti kan kita hanya coba butuh juhud, upaya sedikit saja. Dan ternyata itu kita tidak tahu mungkin menjadi contoh. Saya sudah tidak tahu seperti apa perkembangan sekarang di sana. Tapi yang jelas ini salah satu ide yang bagus.
Karena beliau dapat hidayah karena melihat buku tadi kan. Nah, tidak ada salahnya kita kalau silaturahim keluarga, mampir di satu musola lagi sholat, di kantor, dihadiahkan buku-buku. Minimal buku kecil aja, kayak tadi sifat sholat Nabi misalnya, atau yang semisalnya. Siapa tahu itu menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Ya. Baik Ustaz Afwan, tadi kita cut sampai di situ dulu. Selanjutnya Ustaz, setelah antum mulai tamat kuliah, menikah nih, antum sudah mulai tertarikan dengan agama. Di saat itu sudah ada aktivitas dakwah? Saya diminta dulu di pesantren itu ada program pembinaan beberapa masjid di sekitar. Dan alhamdulillah tahun 2005, berarti kurang lebih 3 tahun setelah saya kuliah dan belum lulus waktu itu, diminta untuk ngisi di sebuah masjid. Masjid itu jaraknya dengan pesantren kurang lebih 5 kilo. Pesantrennya Ustadz Aris tadi? Ya. Ya, oke. Dan sampai sekarang akhirnya saya tinggal dekat dengan masjid itu. Masya Allah. Sehingga dari 2005 sampai 2025, kurang lebih 20 tahun, saya sudah beraktivitas dengan penduduk situ. Dan studio ANB, rumah saya ada di kampung di mana masjid itu ada. Masya Allah. Kemudian juga sempat diminta untuk ngisi di beberapa masjid yang lain. Dan itu berawal dari... Ini sebelum menikah? Sebelum menikah, masih kuliah. 2005 saya masih kuliah. Dan itu berawal dari beberapa asatidah yang dulu sempat ngisi di sana, kemudian mereka lanjut kuliah ke Timur Tengah. Akhirnya ketika kosong saya yang diminta untuk ganti. Setelah itu tahun 2005, 2000 berapa nih menikahnya nih? 2006 saya lulus UGM. Nah, 2006 sampai 2008. Saya nikah di tahun 2008. 2006 sampai 2008. Sama gadis Lamongan juga? Bukan. Ustaz. Oh, bukan. Dari luar? Dari Klaten. Oh, Masya Allah. Timurnya Jogja. 2006 sampai 2008 saya kerja setelah lulus dari kampus, kerja di laboratorium di kampus itu, lab analisis radioaktivitas. Dan di antara tugasnya ya membimbing beberapa mahasiswa yang ingin menggunakan lab untuk tugas akhir mereka. Kemudian 2007 saya ikut kuliah, Mediu itulah 2007. Tapi waktu itu ada learning centernya di Jogja. Sehingga kita tidak harus ke Malaysia dan ketika itu pembukaan pertama gratis bahkan dapat uang saku. Di learning center itu kita bertemu langsung dengan ada mu'id ya, yang tentor dan bahasa pengantarnya bahasa Arab. Pembiasaan saya untuk mendengar ceramah bahasa Arab, kemudian mendengar penjelasan bahasa Arab, sebenarnya sudah dimulai sejak 2004. Sehingga ketika di Mediu sudah terasa lebih ringan. Alhamdulillah. Itu berarti jurusan S2? S1. Oh, diulangi lagi? Diulangi lagi, fikih dan usul fikih. Ambil jurusan fikih dan usul. Tahun 2007 sampai 2011. 2011. Antum lanjut lagi setelah itu? Tidak ada. Setelah itu kembali ke aktivitas. Berikutnya setelah lulus itu saya beraktivitas sebagaimana yang biasanya saya ngajar di pesantren, saya ngajar di beberapa masjid. Dan berarti kampus UGM tadi yang sudah ditinggalkan? Sudah selesai. Selain kegiatan dakwah ada kegiatan lain enggak Ustaz? Sempat dagang Ustaz. Dagang beras. Tapi rugi Ustaz. Alhamdulillah. Tapi masih berjalan? Dulu sempat ya kurang lebih 6 bulan lah saya jalani. Tahun berapa itu Ustaz? Awal-awal nikah 2008 ya di pertengahan 2008. Sebelum saya punya anak waktu itu. Sekarang anak Yahya? Ada ya Yahya yang paling kecil. Masya Allah. Ada berapa orang anak Ustaz? Baru 4 Ustaz. Masya Allah. Baru 4 ya? Baru 4. Berarti ada target lebih? Insya Allah. Semoga istri antum mau gitu ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Setelah selesai semuanya ini, kita sudah ambil kesimpulan bahwasanya antum dari umum, kemudian antum mulai tertarik dengan agama gitu kan. Sehingga sampai antum aktivitas dalam dakwah. Untuk mempertahankan sekarang apa yang antum ketahui dari ilmu agama, sampai antum buat media gitu kan. Dan tampil untuk menyampaikan kepada masyarakat dan umat Islam. Apa yang mendorong antum ini? Memotivasi supaya antum mau melakukan itu. Sehingga kalau kita bahasakan mungkin lebih kepada istiqomahnya. Ini masuk waktu Isya, apa kita adzan dulu atau gimana? Kita lanjut sebentar. Lanjut sebentar. Baik. Kalau bicara tentang latar belakang dan motivasi kenapa saya bertahan di dunia dakwah ini, barangkali kurang lebih sama seperti dai pada umumnya, Ustaz. Ya, kita ingin menyebarkan
apa yang kita tahu. Mudah-mudahan bisa mengambil peran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh masa silam. Karena kita tahu ilmu ini adalah anugerah. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan namanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kedua, 'Allamal Qur'an, baru khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Dan itu artinya bahwa nikmat pendidikan Al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan nikmat khalqiyah, nikmat penciptaan. Sehingga antara fisik kita dengan agama kita itu lebih penting agama. Sampai pada tingkatan seperti itu. Karena itu Allah dahulukan nikmat mengajarkan Al-Quran sebelum Allah menyebutkan nikmat penciptaan manusia. Nah, saya berharap sekali sebagaimana motivasi yang diberikan Nabi SAW. Mu'allimunan nasal khaira. Orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Yastaghfiru man fis samawati wal ard hatta hitan fil bahr. Akan dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di lautan. Sehingga kalau seperti ini kita tidak ikut mengambil bagian, kita tidak berperan, kesempatan ini nggak ada. Maka sekecil apapun yang kira-kira itu bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ingin sampaikan. Dan Nabi SAW ajarkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Sehingga kalaupun misalnya menyampaikan tentang tata cara sholat, mungkin orang bilang, cuman kayak gitu saja. Kayak gitu saja mungkin bagi kamu, tapi bagi mereka yang mungkin sama sekali belum pernah ngerti, ini hal yang berharga. Berikan kebaikan bagi orang lain walaupun hanya dengan nge-share atau berbagi hal penting di grup-grup WA atau di grup-grup yang lainnya agar orang bisa mendapatkan kebaikan itu. Menjaga stabilitas ilmiah, ilmu yang antum sudah miliki, dan juga menjaga stabilitas iman dan amal saleh ini, apa yang antum susun program? Ada program antum susun harian misalnya? Kayak antum atur jadwal murajaah Qur'annya, antum atur mungkin untuk talaki juga dengan beberapa masyayikh atau apalah ya? Ya, tidak ada sesuatu yang istimewa di diri saya ya dibandingkan dengan ulama-ulama kibar dan para asatidah yang mereka menggeluti bidang ilmiah lebih dalam. Cuman saya tertarik dengan biografinya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu dikatakan oleh para ulama wa kana ta'siluhu tasnifan. Imam Nawawi itu belajarnya sambil menulis. Nah, metode itulah yang saya gunakan. Sehingga pertama saya sejak SMA itu sudah punya kecenderungan untuk senang nulis. Dan kemudian ketika kuliah itu masih saya lanjutkan. Cuman waktu itu tidak ada media yang saya punya. Saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer. Sampai akhirnya ketika Allah berikan saya laptop di kapan ya, sekitar 2010. Saya pegang laptop pertama. Baru setelah itu semangat menulis muncul kembali. Nah, dari situlah apa yang saya pelajari, saya tulis. Dari tulisan itu sebagian kita sebarkan di web. Dulu kami taruh di web konsultasi syariah. Kemudian sebagian saya kumpulkan sehingga jadi buku. Sehingga kami punya keinginan untuk banyak nulis buku. Itu sebenarnya sebatas mewadahi apa yang sudah kita baca. Hasil apa yang saya baca itulah yang saya kutipkan di buku tersebut. Dengan antum memberikan taklik tertentu atau? Jadi atau saya tanggapan? Untuk buku pribadi, buku tulisan pribadi, bukan buku ulama yang saya terjemahkan. Karena saya berpikir kasus di Indonesia mungkin butuh penyelesaian tersendiri. Makanya di beberapa buku yang saya tulis seperti buku tentang riba, buku tentang halal haram, bisnis online, fikih ASN, kemudian tentang pasar muslim, dunia makelar, kemudian juga tentang ada orang utang, itu lebih bersifat kasus di lapangan, kemudian hasil saya baca yang saya pahami, jadilah sebuah buku. Berarti antum sekarang menyusun buku pada tema-tema tertentu, yang kira-kira lebih realistis di lapangan gitu? Iya, lebih banyak berkaitan dengan masalah muamalah. Berarti bukan semua apa yang tadi misalnya antum dapat, dengarkan dulu, sebelum antum langsung nukil. Kalau fawaid-fawaid seperti itu sifatnya buku catatan. Sementara yang kami terbitkan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, berarti yang kita ambil kesimpulannya salah satu kiat untuk istiqomahnya adalah justru terus mengajarkan ilmu itu dan dipakai metode yang dipakai oleh Imam Nawawi. Jadi belajar sambil menulis gitu ya. Dan itu juga penting ya.
Cuma teman-teman jangan juga didominasi oleh tulisan tapi tidak memahaminya. Nah, al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang dalam hati dan bukan di tulisan. Tapi tulisan itu pelengkapnya. Nah, mungkin kalau Ustadz Ami sudah menyatukan keduanya, alhamdulillah gitu ya. Dan kita doakan Ustadz, semoga insya Allah antum bisa istiqomah, selalu terus bermanfaat bagi umat, antum bisa terbitkan banyak buku-buku karena muamalah ini kan terus berkembang. Makin banyak jenis-jenis transaksi yang muncul dan makin banyak butuh penjelasan dengan retorika yang baik, dengan tenang mempelajarinya dan juga coba mengutip dan menyatukan pendapat-pendapat ulama ini penting sekali. Jazakallah khair, sudah banyak memberikan manfaat dan mudah-mudahan antum istiqomah insyaAllah. Amin. Baik teman-teman sekalian, jazakallah khair Ustaz Ami. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya dan teman-teman yang hadir dan Allah berikan manfaat dari pertemuan kita ini. Walau benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tentunya, kami mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.